Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat Anda. Kita akan masuk ke bab 6, pengawasan pemilu. Materi ini penting karena apapun yang terjadi dalam kaitan dengan sistem keadilan pemilu, tidak mungkin jika ia tidak melibatkan lembaga atau institusi. Dan dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, ada namanya pengawas pemilu yang kita kenal sebagai Badan Pengawas Pemilu. Ada sejarahnya, tetapi tidak dalam rangka itu kita akan bahas di diskusikan kita kali ini. Hanya akan mengenalkan konsep dan teori mengenai election oversight. Ya, yang pertama adalah fungsi dari pengawasan pemilu, yang kedua adalah lembaga pengawas pemilu, yang ketiga adalah tipe-tipe institusi lembaga pengawasan pemilu. Nah, yang pertama, pentingnya pengawasan pemilu. Fungsi-fungsi dari pengawasan pemilu. Yang pertama, komunitas pemilu internasional itu sama sepakat bahwa pengawasan pemilu adalah hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Untuk menuju pada pemilu yang berintegritas, maka fungsi pengawasan pemilu adalah hal yang mutlak. Pengawasan pemilu itu sendiri yang mutlak, karena tidak mungkin dalam kesepakatan itu bahwa pemilu tidak mungkin jika pemilu yang berintegritas tidak mungkin tercapai jika tidak ada pengawasan, fungsi pengawasan. Nah, secara fungsional dengan demikian penyelenggaraan pemilu harus menyertakan pengawasan pemilu. Saya ulang, dalam penyelenggaraan pemilu harus menyertai pengawasan pemilu. Jika tidak, maka hal itu mempertaruhkan efek-efek yang merugikan terhadap penciptaan integritas penyelenggaraan pemilu. Jelas sekali di situ ya. Nah, sedangkan pemilu yang cacat itu menimbulkan kerugian yang tidak saja menyangkut hal-hal yang bersifat material, namun yang justru paling besar dan sulit dipulihkan adalah social and human cost, ongkos sosial dan kemanusiaannya. Situasi masyarakat yang sudah damai, jangan sampai hanya gara-gara pemilu, karena tidak ada fungsi pengawasan, maka kemudian menimbulkan kerugian yang lebih besar. Baik material, itu yang juga penting, tetapi jauh di atas itu adalah social and human cost. Nah, tujuan pengawasan pemilu ya, mencegah dari kemungkinan pemilu yang cacat tadi, karena pemilu yang cacat membuat orang kehilangan suara dalam pemerintahan dan akhirnya adalah merusak pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Itulah. Yang kedua, bahwa pemilu itu satu tugas administrasi yang sangat kompleks. Kalau tidak diawasi kompleksitas pemilu, lalu siapa yang akan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan? Yang tugas administrasi yang kompleks tadi itu dilaksanakan dalam suasana politik. Anda tahu dalam politik hal yang lazim terjadi tarik ulur kepentingan dan seterusnya. Tetapi satu hal bahwa pemilu tidak boleh hanya gara-gara kompleks lalu tidak tercapai sukses. Kompleksitas pemilu, karena pemilu merupakan kegiatan yang kompleks, itu maka dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang paling besar adalah faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif dan faktor subjektif. Ya. Apa sih yang disebut dengan faktor objektif? Kita akan lihat. Faktor objektif itu adalah faktor-faktor yang bersifat kealamiahan. Dalam posisi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, ya, mengandung kondisi kealaman dan sosial di lingkungan di mana manusia menjalani kehidupannya. Faktor objektif, faktor kealamiahan dari keadaan alam dan sosial di lingkungan di mana kita menjalani proses hidup. Yang kedua, faktor subjektif.
faktor yang bersifat pribadi, faktor yang bersifat perasaan atau opini yang memasuki proses-proses pengambilan keputusan. Kita itu berada di lingkungan objektif dengan keadaan alam yang di satu sisi kadang-kadang tidak terkirakan perubahan klimatologisnya, di sisi yang lain kita juga punya wilayah yang kondisi alamiahnya memengaruhi terhadap proses elektoral. Sebagai contoh, di daerah Sangihe, Talaut, KPU mengedrop logistik pada menjelang hari H, tiba-tiba saja di tengah laut tidak ada masalah, tapi begitu justru mau menuju daratan terjadi badai dan akhirnya terkatung-katung di tengah lautan. Sehingga hari H pemilu tidak mungkin dilaksanakan sambil menunggu supaya aman lalu masuk. Itu faktor alamiah, faktor alam yang tidak bisa kita cegah. Tetapi juga ada faktor objektif, subjektif, faktor-faktor pengalaman-pengalaman manusia, pengalaman-pengalaman pribadi, perasaan-perasaan subjektif pribadi, maupun kelompok-kelompok sosial dengan segala kepentingan dan potensi keadaannya, itu juga mempengaruhi terhadap proses pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya adalah pemilu. Nah, keduanya menciptakan kompleksitas pemilu, faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif menyangkut masalah kealamian, klimatologis, geografis, faktor alam di Papua yang tidak bisa dijangkau dalam waktu 1 kali 24 jam kecuali mengharuskan dengan pesawat, itu adalah faktor objektif. Faktor subjektifnya, para pelaku demokrasi, para aktor politik punya pengalaman masing-masing. Ada yang pernah sukses dalam berpolitik, ada yang kecewa, ada yang gagal, ada yang berhasil. Faktor-faktor itu potensi ada di dalam setiap diri para pelaku politik atau aktor politik, baik berbasis pada non-state actors, ya, non-negara maupun state actor. Yang semuanya itu suka enggak suka tidak bisa dihindari, itu bagian dari faktor-faktor yang memengaruhi terhadap suksesnya pemilu. Nah, di situ kita akan berada dengan bangunan argumentasi yang baik. Nah, yang berikutnya mencegah dampak terburuk. Kenapa perlunya fungsi pengawasan pemilu? Mencegah dampak terburuk dari penyelenggaraan pemilu kalau tidak ada fungsi-fungsi pengawasan. Pertama, ini dia yang penting, permisifnya praktek politik uang. Ini dari dulu kita sadari. Problematika budaya politik parokial kita yang masih kapasitas pemilih kita masih memilukan menurut saya. Dalam setiap pemilu mereka aktif datang ke kampanye yang kadang-kadang tidak dengan tujuan untuk mencari informasi profil mengenai kandidat, tetapi ingin nonton dangdut gitu. Hanya ingin memperoleh kaos ya dalam kampanye. Setiap kali ada kampanye umum mereka datang dan ingin memperoleh kaos saja. Maka secara anekdotal saya suka mengatakan pengaosan dalam rangka untuk mencari kaos. Yang ketiga, partisipasi politik warga negara dalam pemilu yang belum stabil. Alih-alih untuk mengawasi terhadap jalannya pemilu, yang terjadi malah mereka dalam kampanye tadi, karakter masyarakat kita seperti itu, mana mungkin bisa melakukan pengawasan, berpartisipasi yang lebih baik gitu ya. Karena memang partisipasi politik warga negara kita dalam pemilu, saya istilahkan belum stabil. Kemudian disfungsionalitas, institusionalisasi partai politik yang di sebagian kecil dapat kita sebut lumayan, tapi sebagian besar yang lain institusionalisasi partai politik masih memilukan. Sehingga fungsi-fungsi partai politik tidak seperti yang ada di dalam undang-undang maupun konsep dan teori dan atau apalagi dalam pikiran harapan masyarakat. Jika
tidak karena hanya akan jadi masalah bagi masyarakat. Ketimpangan representasi politik harus diakui bahwa underrepresentation itu masih juga terjadi. Bias representasi juga masih terjadi. Yang itu menentukan komposisi konstelasi antara konstelasi di lapangan dengan konstelasi di gedung-gedung DPR MPR karena representasi itu. Mencegah penyimpangan anggaran, ya. Kalau tidak diawasi, tabiat kita itu agak repot. Orang cenderung tidak diawasi, lebih mungkin untuk terjadi penyalahgunaan. Apalagi yang jelas tidak diawasi. Karena itu satu dari sekian fungsi, kenapa harus ada fungsi pengawasan pemilu, karena untuk menghindari kemungkinan penyimpangan anggaran. Fakta dalam pemilu tahun 2004, ya, ketika KPU sukses menggelar pemilu, tapi prahara beberapa orang diperkarakan secara tidak pidana korupsi. Itu karena secara fungsional fungsi pengawas pemilu waktu itu tidak memadai, tetapi justru jadi bagian dari struktur organisasi KPU misalnya. Nah, itulah kemudian akhirnya internal audit dikeluarkan menjadi external audit. Abuse of power, orang tidak diawasi cenderung melakukan penyimpangan, walaupun tidak seluruh penyimpangan karena tidak adanya pengawasan. Nah, berikutnya mencapai nilai terbaik dari tujuan penyelenggaraan pemilu. Supaya tujuan penyelenggaraan pemilu mencapai hasil, maka perlu ada fungsi-fungsi pengawasan pemilu yang harus dipenuhi, yang dilakukan. Nilai terbaik itu apa aja sih? Menjaga esensi demokrasi. Kita perlu memelihara demokrasi ini, merawat dengan sebaik mungkin melalui tradisi pengawasan pemilu. Fasilitas partisipasi politik paling konkret. Karena itulah pengawasan itu partisipasi yang paling konkret. Untuk juga mencapai esensi terbaiknya itu karena ingin memastikan integritas pemilu. Nah, yang keempat adalah tetap menjaga kredibilitas proses dan hasil pemilu. Udah barang pasti itu. Yang kelima, mengawal kompleksitas administrasi pemilu. Dan akhirnya adalah menjamin integritas pemilu. Itu beberapa hal untuk mencapai nilai terbaik dari tujuan penyelenggaraan pemilu sekaligus adalah tujuan dari pengawasan pemilu. Nah, yang kedua, saudara, election supervisory agency. Nah, kasanah dunia pemilu kita mengenal 3 model lembaga penyelenggara pemilu. Seperti sebagian yang pernah saya sampaikan pada bab sebelumnya. Pertama adalah model independen, model penyelenggaraan pemilu independen. Yang kedua, model pemerintahan. Yang ketiga, model kombinasi, ya, di satu sisi independen tapi di sisi yang lain juga ada unsur pemerintahan. Nah, ini modelnya seperti yang tampak di layar monitor sebelah kanan. Jika model electoral management dari IDEA, ya. Nah, perbandingan model lembaga penyelenggara pemilu seperti yang tampak secara kelembagaan, secara implementasi, ya, Anda bisa lihat mandiri, pemerintahan, kombinasi unsur mandirinya, unsur pemerintahannya. Anda bisa pelajari sendiri unsur-unsur ini karena penting, artinya untuk saudara juga bisa melihat dari sisi perbandingannya yang kelak nanti kita akan lakukan perbandingannya dengan lembaga pengawas pemilu. Secara kelembagaan, implementasinya, kemudian pertanggungjawabannya, kewenangannya, dan yang tadi masa hikmatnya, masa jabatannya. Nah, masa jabatan itu yang harus kita lihat sebagai bagian yang sangat penting juga di dalam proses-proses penyelenggaraan pemilu. Lalu ada penganggarannya. Ini saya rangkum dari IDEA, ya, oleh Helena Katz, ya. Lalu pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan pemilu itu ada berbagai model. Pertama adalah
observing election. Komunitas pemilu dan halayak ramai di Indonesia lebih mengenal tipe pengawasan pemilu jenis ini sebagai pemantauan pemilu. Ini adalah pengawas pemilu, pelaksana fungsi pengawasan pemilu dengan konotasi pemantauan pemilu. Fungsi pengawasan pemilu ini memiliki yang terbatas, sekedar memantau pelaksanaan proses pemilu, baik dalam misi long-term observer, longer term observers maupun short-term observer. Ya, kalau panjang itu seluruh pemilunya, kemudian kalau longer term, ya middle term observer itu hanya beberapa tahapan, ya. Tetapi kalau short term observer itu hanya pada hari H pemilu, pada election day atau hari H pemilu atau voting day. Nah, metode yang digunakan untuk memantau ini tergantung banyak hal, tetapi mencerminkan kompleksitas keadaan. Kendatipun umumnya sebatas mengumpulkan informasi mengenai jalannya proses-proses pemilu. Nah, saudara-saudara, bahwa hasil akhir dari misi pemantauan dalam observer, ya, dalam konteks observer ini, ya, adalah laporan mengenai proses dan penilaian atas proses, gitu. Batas-batas misi pemantauan tidak memasuki atau bahkan terlibat dalam proses pemilu. Kendatipun demikian, misi pemantauan yang kredibel, termasuk misi pemantauan yang kredibilitasnya itu memengaruhi masyarakat, penilaian masyarakat internasional, masyarakat domestik terhadap proses dan hasil-hasil pemilu itu. Nah, yang kedua adalah monitoring election. Fungsi pengawasan pemilu ini dijalankan oleh lembaga partikelir, ya, lembaga nirlaba untuk memantau proses pemilu. Nah, corak fungsi ini terbagi ke dalam dua bagian. Lembaga pemantau pemilu seperti tipe yang pertama saya sebut tadi di atas tadi, dengan tugas-tugas yang memungkinkan ikut nimbrung ke dalam proses-proses pemilu, ya tapi terbatas ya. Yang kadang proses pemilu yang ditandai kecurangan dan lembaga pemantau pemilu yang tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi terhadap proses-proses penyelesaian pelanggaran pemilu misalnya. Pemantau pemilu di Indonesia masuk dalam kategori pertama, ya, terbukti pemantau pemilu memiliki hak untuk menjadi pelapor ke Bawaslu atau menjadi pengadu ke DKPP. Nah, sedangkan pemantau pemilu pada umumnya masuk kategori kedua ini. Namun baik tipe yang tadi yang pertama maupun yang sekarang, mereka harus mengantongi sertifikat hasil akreditasi oleh lembaga penyelenggara pemilu yang ditunjuk oleh undang-undang. Dalam hal ini, kalau pada masa-masa lalu sebelum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sepenuhnya diserahkan ke KPU. Tapi sejak undang-undang ini diundangkan maka ditangani oleh Bawaslu. Ini adalah pengalaman baru bagi dunia pemilu global yang lebih menugaskan kepada pengawas pemilu untuk mengelola terhadap pemantauan pemilu. Hal yang sangat langka di dunia ini. Yang ketiga, supervising election. Nah, fungsi pengawasan pemilu yang diperankan oleh satu lembaga tersendiri yang secara khusus dimandati undang-undang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Gampang ditebak, ini adalah model Indonesia. Oleh karena bagian dari lembaga resmi, maka pembiayaan operasional fungsi pengawasan pemilu memiliki struktur organisasi dan fungsi yang lebih imperatif jika dibandingkan dengan dua tipe yang disebut pertama tadi. Ya, kalau yang pertama dan yang kedua tidak dibiayai, ya, lebih banyak tidak dibiayai oleh negara. Tapi kalau ini karena ini juga bagian dari lembaga negara, maka dibiayai tentu saja melalui APBN dan atau APBD. Mereka tidak hanya berwenang untuk menerima, memproses dan meneruskan serta memutuskan hasil pengawasan yang dilakukan secara efektif dan konsekuen terhadap penilaian proses dan hasil. Namun dari setiap permasalahan yang timbul oleh penyelenggara pemilu juga memberi keputusan dan putusan, laporan dan atau pengaduan yang ditanganinya.
Nah, dalam bagian lain, pelaksanaan fungsi pengawasan ini juga memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikasi keabsahan semua atau beberapa langkah dalam proses pemilu, baik sebelum maupun setelah pemilu berlangsung. Ini bedanya. Nah, saya bagi tipe-tipe fungsi pengawasan pemilu ke dalam beberapa jenis fungsi pengawasan pemilu. Saya detailkan pada ada uraian misi tugas, metode, batasan, efek, dan konsekuensi. Observing election, pemantauan pemilu terhadap seluruh tahapan atau hanya pada hari H. Metodenya mengumpulkan informasi proses, laporan akhir, dan penilaian satu pemilu apakah berintegritas atau enggak. Ada batasannya, tidak memasuki ranah atau keterlibatan dalam proses pemilu. Nah, efek dan konsekuensinya, ya, pemantauan kredibel memengaruhi kredibilitas proses dan hasil, serta memengaruhi dampak legitimasi pemilu. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, monitoring, nyaris sama dengan yang saya sebut tadi itu, yang pertama. Tetapi ini lebih banyak dia terhadap seluruh proses atau hanya hari H, itu biasa. Metodenya juga biasa. Tapi batasannya, dia tidak memasuki proses namun memiliki otoritas untuk melaporkan temuan ke instansi yang berwenang. Karena itu ada konsekuensinya. Itu bisa memiliki dampak terhadap penciptaan integritas pemilu. Karena hasil putusan maupun keputusan lembaga ini kepada satu lembaga, maka itu memengaruhi terhadap proses-proses penanganan pelanggaran dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, supervising election. Ini yang lembaga resmi menunjuk terhadap fungsi lembaga negara yang dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban, tahapan dan non-tahapan, misi tugasnya, metodenya mengawasi seluruh proses pemilu, menindaklanjuti temuan dan atau laporan, dan menentukan penilaian terhadap temuan dan laporan. Batasannya ini sangat besar, berwenang, tidak terbatas dalam proses pemilu, tergantung model kelembagaan penyelenggara pemilu serta sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. Efeknya, konsekuensinya, maka seluruh tindakan lembaga dengan tugas, kewenangan, dan kewajiban pengawasan berkonsekuensi terhadap proses dan hasil-hasil pemilu. Nah, secara demikian seluruh proses pengawasan itu menentukan penilaian proses dan hasil-hasil pemilu suatu negara apakah berintegritas atau sebaliknya. Nah, 3 perbedaan itulah yang penting. Nah, saudara, di bab 3, tipe lembaga institusi pengawas pemilu akan saya detailkan. Nah, ini dia, komunitas pemilu internasional tidak berada dalam satu titik temu yang sama ketika menjawab. Nah, ini dia. Menegaskan apa yang awal tadi saya sampaikan. Apakah pemilu di sebuah negara perlu lembaga tersendiri dengan tugas-tugas mengawasi pemilu? Ya, yang kedua, apakah tidak sebaiknya fungsi-fungsi pengawasan diserahkan kepada masyarakat pemilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu, serta organisasi masyarakat sipil lainnya? Yang ketiga, perbedaan tersebut pada akhirnya menentukan lembaga pengawas pemilu di banyak negara dengan rupa-rupa format kelembagaan. 2 pertanyaan itulah yang akhirnya dapat kita gunakan untuk menarik format-format kelembagaan pemilu. Karena format yang terakhir itulah yang diterapkan di Indonesia. Tipe lembaga pengawas pemilu. Pertama, tipe pengawas pemilu internal. Ya. Lembaga ini menempel atau melekat dalam struktur organisasi penyelenggara pemilu induk, atau yang saya suka istilahkan sebagai administrator utama pemilu. Ya, ini lembaga yang menempel atau melekat. Organisasi induk yang dimaksud adalah lembaga yang menangani administrasi pemilu dengan konstruksi yang lebih utama, lebih besar, dan lebih utama sering dengan perkembangan dan pertumbuhan dinamika demokrasi elektoral masing-masing gitu.
Nah, di sejumlah negara bentuk melekatnya lembaga pengawas pemilu ini dalam berupa suatu unit tertentu mengawasi pelaksanaan pemilu atau merupakan gugus tugas khusus dengan fokus menyelesaikan perkara pemilu atau pula berada dalam format satu kesatuan penyelenggaraan pemilu dengan kelembagaan yang mandiri atau relatif mandiri. Tipe ini untuk menjelaskan lembaga pengawas pemilu tahun 2004. Panwas pemilu waktu itu adalah bagian dari struktur organisasi KPU. Baru sejak tahun 2007 kemudian dikeluarkan dari keadaan itu, dari struktur organisasi menjadi terpisah dari KPU. Itulah yang suka saya sebut sebagai external audit. Nah, tipe kedua adalah tipe pengawas pemilu eksternal. Eksternalnya karena dia berada di luar. Secara konsepsional, pengawas pemilu eksternal didefinisikan sebagai pengawas pemilu yang berada di luar struktur organisasi administrator utama pemilunya. Pengawas pemilu tipe ini memiliki tugas untuk menjalankan proses audit terhadap penyelenggaraan pemilu, sedangkan secara struktur lembaga pengawas pemilu berada di luar organisasi. Selain struktur organisasi yang terpisah atau di luar struktur utama juga memiliki kedudukan yang setara. Jadi kalau tipe pengawas ini setara dengan lembaga induknya atau dengan penyelenggara pemilu, lembaga penyelenggara pemilu utama ialah KPU. Fungsi-fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban mereka juga mandiri dengan skema penganggaran di luar nomenklatur administrator utama pemilu. Jadi anggaran Bawaslu lepas daripada anggaran KPU. Nah, yang ketiga adalah tipe pengawas pemilu bertumpu, ya, berbasis pada pengadilan. Terdapat kekhasan misalnya di Spanyol, Uruguay, Costa Rica, bahwa lembaga yang ditugaskan oleh konstitusi mereka untuk mengawasi pemilu lembaga pengadilan. Tidak hanya bertindak sebagai pengawas pemilu saja, namun mereka lebih dari itu sebagai administrator utama pemilu di negara-negara yang berbahasa Spanyol tersebut kebanyakan, ya. Itu tipe ketiga. Nah, tipe ketiga itu mengakhiri dari diskusi kita. Silakan diresapi, mudah-mudahan memberi perspektif yang baik untuk melihat kedudukan lembaga pengawas pemilu, ya, untuk mendudukkan kedudukan institusi lembaga pengawas pemilu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.